Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu masa kekuasaan Kerajaan Belanda. Di sini ada anggota Diana, Wenida Frelia, Arga, Zara. Pemerintahan Komisaris Jenderal. Setelah akhirnya kuasa Inggris, Indonesia dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada mulanya pemerintahan ini merupakan pemerintahan kolektif yang terdiri atas 3 orang, yaitu Vlot, Buyscke, dan Van der Capelle. Mereka berpangkat Komisaris Jenderal. Pemerintahan kolektif itu bertugas menormalisasikan keadaan lama atau Inggris ke Lam Baru atau Belanda. Masa peralihan itu hanya berlangsung pada tahun 1816 sampai 1819. Pada tahun 1919, kepala pemerintahan mulai dipegang oleh seorang gubernur jenderal, yaitu Van der Capelle. Pada tahun 1816 sampai 1824. 2. Menjalankan pemerintahannya, Komisaris Jenderal melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Sistem presiden tetap dipertahankan. 2. Dalam bidang hukum, sistem juri dihapuskan. 3. Kedudukan para bupati sebagai penguasa feudal atau feodal tetap dipertahankan. 4. Desa sebagai satu kesatuan unit tetap dipertahankan, dan para penguasanya dimanfaatkan untuk melaksanakan pemungutan pajak dan hasil bumi. 5. Dalam bidang ekonomi, memberikan kesempatan kepada penguasa-penguasa asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga, ada penyimpangan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Perjanjian tersebut seharusnya dilakukan dengan sukarela, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang sangat memaksa. 2. Luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari 1/5 tanah mereka. Seringkali juga semua tanah rakyat digunakan untuk tanam paksa. 3. Pengerjaan tanaman-tanaman ekspor seringkali jauh melebihi pekerjaan padi. 4. Kelebihan hasil panen sering kali tidak dikembalikan kepada petani. 5. Pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa. 6. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani. 7. Buruh yang seharusnya dibayar oleh pemerintah malah dijadikan tenaga paksaan. Keempat, ini ada dampak tanam paksa bagi rakyat Indonesia, yaitu dampak positif. 1. Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. 2. Rakyat Indonesia mengenal tanaman dagangan yang berorientasi impor. Yang kedua itu ada dampak negatif, yaitu 1. Kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. 2. Beban pajak yang berat. 3. Pertanian khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen. Keempat, kelaparan dan kematian terjadi di banyak tempat, seperti di Cirebon pada tahun 1845 sebagai akibat dari pemungutan pajak tambahan dalam bentuk beras, serta di Demak pada tahun 1848 dan di Grobogan pada tahun 1849 sampai 1850 sebagai akibat kegagalan panen. Yang kelima, ada jumlah penduduk Indonesia menurun dengan sangat drastis. Yang kelima, ada sistem politik ekonomi liberal pada tahun 1870. Penderitaan bangsa Indonesia akibat sistem tanam paksa mengunggah hati Douwes Dekker untuk menggambarkan penderitaan itu di dalam sebuah buku yang berjudul Makhavelar, pabrik gula yang didirikan pada akhir abad ke-19. 1. Irigasi atau pengairan, membangun serta melakukan perbaikan pengairan serta bendungan untuk kepentingan petani. 2. Imigrasi, yaitu mengajak masyarakat untuk bertransmigrasi. 3. Edukasi, yaitu memperluas dalam
bagian pengajaran serta pendidikan. 4. Banyak pihak menghubungkan peraturan baru politik Belanda ini dengan pemikiran serta tulisan-tulisan Van Deventer yang diedarkan. 5. Sekian waktu lama mulanya hingga Van Deventer lalu diketahui menjadi pencetus politik etis ini. Yang keenam, ada masa kekuasaan Belanda kedua pada tahun 1816 sampai 1942. Pelaksanaan tanam paksa. Dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan, yaitu 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 20% tanah garapan. 2. Rakyat yang tidak mempunyai tanah harus bekerja melebihi 1,5 tahun. 3. Waktu pelaksanaan melebihi 3 bulan sebab tanaman memerlukan perawatan terus-menerus. 4. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak tidak dikembalikan oleh rakyat. 5. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani. Ada akibat dari tanam paksa, yaitu yang pertama bagi Belanda, yaitu 1. Kas Belanda menjadi subur. 2. Bebas dari kesulitan keuangan. Yang kedua ada bagi Indonesia. Yang pertama, banyak tanah terbelangkai. 2. Rakyat menderita dan wabah penyakit merajalela. 3. Bahaya kelaparan yang melanda. Yang ketujuh itu ada politik pintu terbuka, yaitu pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia, di mana golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintahan cukup berperan mengawasi saja. Di sini juga ada kebijakan pintu terbuka, adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada tahun 1899 yang memberikan akses ke Tiongkok kepada kekuatan imperial. Kebijakan ini berasal dari praktik perdagangan Britania Raya seperti yang dapat dilihat dalam traktat yang dibuat dengan dinasti Qing setelah Perang Canda pertama. Dan di sini juga ada dampak dari kebijakan pintu terbuka bagi Belanda. 1. Memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintahan kolonial Belanda. 2. Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir di negeri Belanda. 3. Negara Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Yang terakhir ada dampak kebijakan pintu terbuka bagi Indonesia. Yang pertama, kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk. 2. Adanya krisis perkebunan. 3. Menurunnya konsumsi bahan makanan sementara pertumbuhan penduduk di Jawa pesat. 4. Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan barang impor dari Eropa. 5. Pengangkutan dengan gerobak menurun penghasilannya karena adanya pengangkutan dengan kereta api. 6. Rakyat menderita karena masih menerapkan kerja rodi. Dan di sini ada latar belakang. 1. Pelaksanaan tanam paksa memberikan keuntungan yang besar kepada Belanda, tetapi menimbulkan penderitaan rakyat pribumi. 2. Berkembangnya paham liberalisme di Eropa. 3. Kemenangan partai liberal dalam parlemen Belanda mendesak pemerintahan Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia. Tujuannya agar para pengusaha Belanda sebagai pendukung partai liberal dapat menanamkan modalnya di Indonesia. 4. Adanya Traktat Sumatera 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayah ke Aceh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.